Timnas Putri Indonesia belum pernah meraih prestasi gemilang di berbagai ajang yang pernah diikuti. Alasannya, Garuda Pertiwi selalu mendapatkan perlakuan berbeda dari Timnas Putra. Namun, perubahan mulai terjadi saat Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Satoru Suzuki yang punya segudang prestasi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Selain itu, Liga Putri Indonesia bakal kembali digelar agar pemain bisa bermain di kompetisi reguler. Cetak Gol coba merangkum rencana gila membangkitkan Timnas Putri sebagai berikut. Berani menggandeng pelatih kelas dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sempat mendapatkan kritikan tajam dari banyak pihak. Saat itu, PSSI dinilai terlalu fokus memajukan Timnas Putra. Alhasil, Timnas Putri Indonesia selalu terbelakang dalam hal apapun. Selama 1 dekade terakhir, Garuda Pertiwi belum pernah meraih pencapaian besar. Sri Kandi Garuda selalu terhenti di babak fase grup Piala AFF Wanita. Bahkan di kualifikasi Olimpiade yang dilaksanakan pada tahun 2020, Timnas Putri hanya mampu meraih 1 kemenangan. Gak sampai di situ, dari segi fasilitas Timnas Putri sering dilalaikan. Pada AFF Women 2022 lalu, Garuda Pertiwi dianaktirikan usai tampil dengan jersey keluaran lama. Padahal seragam keluaran terbaru sudah mulai digunakan oleh Timnas Putra. Hal itu langsung membuat netizen memberikan kritik tajam untuk PSSI. Warganet menuntut keadilan harus diberikan kepada Timnas Putri yang akan tampil di Piala AFF. Hingga akhirnya Sri Kandi Garuda mulai mengalami perubahan di era Erick Thohir. PSSI mengambil langkah berani dengan mendatangkan Satoru Suzuki sebagai pelatih. Mochizuki merupakan sosok yang sudah kenyang pengalaman di level dunia. Pelatih berkepala pelontos ini pernah membawa timnas Jepang juara Piala Dunia Wanita pada tahun 2011. Erick Thohir berharap banyak dengan kedatangan sang pelatih. Menteri BUMN ini berambisi membangkitkan sepak bola wanita bersama Mochizuki. Langsung menjadi tuan rumah Piala Asia U17. PSSI membuat gebrakan lainnya dengan terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia Wanita U17 2024. Provinsi Bali menjadi lokasi pelaksanaan turnamen ini. Erick Thohir menaruh harapan besar dengan keikutsertaan Timnas Putri Indonesia. Dia berharap ini merupakan titik balik kebangkitan sepak bola wanita di tanah air. Bahkan, PSSI memberikan fasilitas mewah kepada para kontestan yang akan bertanding. Saat itu, Training Center Bali United dipilih sebagai venue pertandingan. Demi mendapatkan dukungan, federasi bahkan menggratiskan tiket pertandingan. Di Piala Asia Wanita U17 edisi kali ini, skuad Garuda Pertiwi tergabung di dalam grup neraka. Di dalam grup A, terdapat negara-negara kuat seperti Filipina, Korea Utara, dan Korea Selatan. Walau begitu, Satoru Mochizuki selaku pelatih mengaku nggak gentar. Pelatih asal Jepang ini berambisi mencetak sejarah bersama skuad Merah Putih. Dengan komposisi yang ia miliki, Mochizuki optimis Garuda Pertiwi mampu memberikan kejutan. Gagal total akibat kalah kualitas. Sayang, janji manis Satoru Mochizuki gagal dibuktikan saat berlaga di Piala Asia Wanita U17. Timnas Putri Indonesia mengalami kegagalan total di turnamen kali ini. Garuda Pertiwi harus puas finish sebagai juru kunci grup A tanpa satupun kemenangan. Bahkan Indonesia harus mengalami kekalahan dengan skor yang cukup mencolok. Di laga pertama, para Sri Kandi sudah dipermalukan oleh Filipina dengan skor bantai 1-6. Tren buruk ini berlanjut saat berhadapan dengan salah satu raksasa Asia yakni Korea Selatan. Pasukan negeri ginseng menghabisi Garuda Pertiwi tanpa ampun dengan 12 gol tanpa balas. Di laga pamungkas, giliran Korea Utara yang memberikan pelajaran luar biasa. Skuad negeri Petapa berhasil menutup laga pamungkas dengan pesta gol 9-0. Kegagalan ini memberikan pukulan mental yang telak kepada pemain. Hal ini disampaikan langsung oleh Mochizuki kepada awak media. Dia menilai anak asuhnya sudah grogi saat melihat kualitas yang dimiliki oleh lawan. Meski begitu, sang pelatih mengaku nggak akan menyerah dengan hasil ini. Dia merasa Sri Kandi Garuda masih memiliki perjalanan yang panjang untuk bersaing di level Asia. Erick Thohir selaku ketua PSSI ikut memberikan motivasi kepada para pemain. Dirinya berharap para pemain lebih bersemangat untuk menjalani program latihan dengan sang pelatih.
Selain itu, harapan besar juga masih diembankan Pak Erik kepada Satoru Mochizuki. Menurutnya, pelatih 60 tahun ini punya tugas berat karena membangun timnas putri dari banyak kekurangan. Munculnya Claudia Schienemann, calon bintang baru. Meskipun gagal total, turnamen Piala Asia Wanita U17 berhasil menciptakan bintang baru bagi Indonesia. Sebut saja Claudia Schienemann yang mampu tampil apik. Pemain 15 tahun ini berhasil menjadi satu-satunya pencetak gol untuk Indonesia di ajang itu. Kehebatan Claudia diakui langsung oleh pelatih Satoru Mochizuki. Pelatih asal negeri samurai ini menyebut sang pemain sosok paling beda. Mochizuki kagum karena Claudia sudah mampu membaca permainan dengan baik meski masih berusia muda. Bahkan kualitas hebatnya ini membuat taktik sang pelatih jadi lebih variatif. Dia dianggap punya kelebihan dalam postur tubuh yang membuatnya bisa dimainkan di berbagai posisi. Bakat hebat Claudia memang sudah ditularkan oleh keluarganya. Pemain keturunan Jerman ini dilahirkan dari keluarga Schienemann yang kental dengan sepak bola Indonesia. Timo Schienemann selaku paman sempat melatih beberapa tim di Liga Indonesia. Sementara itu, Ralf Schienemann selaku sang ayah memang sudah mencium bakat hebat anaknya sejak dulu. Dia menyebut, Claudia sudah ingin menjadi pemain sepak bola sejak kecil. Demi mewujudkan hal itu, sang anak bahkan sudah menerapkan hidup disiplin sejak kecil. Claudia sudah hidup ketat dengan gak memakan mie dan gorengan sejak usia 14 tahun. Sang pemain punya ambisi besar untuk membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Dia akan menimba ilmu bersama klub asal Jerman yakni Hamburg SV untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Gebrakan PSSI membuat Liga Putri. Timnas Putri Indonesia mengalami lonjakan performa yang cukup signifikan. Kerja keras skuad Garuda Pertiwi dibayar tuntas dengan rentetan hasil positif di laga uji coba. Tim asuhan Satoru Mochizuki berhasil tunjukkan taringnya di 3 laga uji coba. Timnas Putri Garuda berhasil menghajar habis Singapura dengan skor 5-1. Kemudian, kemenangan ini dilanjutkan saat mengalahkan Bahrain 2 kali berturut-turut. Sang pelatih sangat senang dengan hasil yang didapatkan oleh timnya. Menurutnya, laga uji coba merupakan salah satu cara anak asuhnya untuk mengakali vakumnya kompetisi domestik. Lonjakan performa Garuda Pertiwi langsung disambut baik oleh Erick Thohir. Ketum PSSI itu berniat menghidupkan Liga Sepak Bola Wanita Indonesia. Pak Erik menilai talenta sepak bola wanita Indonesia masih sangat jauh dari kata bagus. Pemilik klub Oxford United itu merencanakan Liga Sepak Bola Wanita Indonesia bergulir di tahun 2026. Di sisi lain, pelatih Mochizuki juga punya cara lain untuk mencari pemain berkualitas. Pelatih 60 tahun ini bakal belusukan ke luar negeri untuk mencari pemain keturunan. Hal itu dilakukannya untuk meniru kesuksesan yang diraih oleh Timnas Putra Indonesia. Itulah ulasan rencana gila membangkitkan Timnas Putri Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Garuda Pertiwi mampu menyamai prestasi yang diraih oleh Timnas Putra? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.